keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Bulan yang lalu dijelaskan dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, siapa yang membaca Al-Quran tentu dalam keadaan suci. Kalau baca Al-Qurannya di dalam sholat, ghaimun fi sholat, di dalam sholat, karena lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah, yaitu dapat pahala 100 kebaikan di dalam sholat. Makanya ketika bagi sholat, usahakan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam sholat membaca itu hukumnya sunnah, yang wajibnya membaca Al-Fatihah. Jadi kalian sholat wajib, sholat sunnah, ketika hanya membaca Al-Fatihah sah, langsung rukuk. Tapi alangkah baiknya membaca Al-Quran. Nah, kalau udah tahu, jadi hanya bukan sholat yang wajib, sholat yang sunnah pun usahakan membaca surah, baca Al-Quran. Maunya baca yang pendek, yang panjang? Yang panjang. Kalau udah tahu fadilahnya. Habib nggak apa yang panjang, yang pendek, yang dipaksain. Ya, baca surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, sah. Baca Yasin aja sah. Cuma ini kalau kepotong lebih sempurna membaca Inna Atoina atau Qul. Tapi sempurna satu ayat, namanya satu surah. Membaca satu surah lebih pendek daripada membaca sebagian dari surah, walaupun panjang itu surahnya, lebih afdol di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi ketika jadi imam, apalagi banyak di Jumat, membacanya potongan ayat, boleh, nggak apa-apa. Tapi afdolnya adalah satu surah. Jadi kalau misalnya potongan dari surah Al-Baqarah, kalau bisa satu buah Al-Baqarah. Nah, Nabi kalau sholat Jumat bacanya lengkap, surah Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Kalau nggak mampu, yaitu Sabbihis atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya. Tuh. Jadi kalau potongan lebih afdolnya yang satu surah. Baik. Nah, sekarang kita nggak bicara tentang lengkap atau tidak lengkap, tapi orang yang membaca Al-Quran, manakala dia dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka dapatnya 100 kebaikan. Apalagi kalau bacanya banyak. Wa man qara'ahu wa qa'idun fi shalah, apabila dia membacanya duduk di dalam sholat, boleh gak? Boleh, seperti sholat-sholat sunnah. Kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah, maka dia dapat pahala setengahnya, yaitu 50. Wa man qara'ahu wa kharijas shalah, apabila dia membacanya di luar sholat, wa huwa ala taharah, tentunya dalam keadaan suci. Kalau sholat udah pasti suci, karena kalau nggak sholat nggak suci, nggak sah sholatnya. Nah sekarang di luar sholat, tapi dalam keadaan suci, kata Nabi kulli harfi khamsu wa isruna hasanah, pahalanya 25. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah, adapun kalau dia membaca daripada ayat Quran tanpa ada kesucian, ingat tanpa ada kesucian bukan berarti boleh menyentuh. Karena kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dilarang membawa Al-Quran atau menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci, apalagi dalam keadaan kotor head, ya. Tapi kalau baca boleh gak? Boleh. Yang penting lagi nggak junub gitu. Tapi kalau udah satu wirid nggak apa. Ya, kalau udah wirid, misalnya mau tidur baca apa? Ayat kursi. Perempuan dalam keadaan head nggak apa. Karena wirid bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat tahassun, untuk membentengi diri. Kita tuh ahli sunnah wal jamaah diterangin di kitab. Karena ada sebagian menggunakan sama sekali nggak boleh. Nah akhir ketika nggak boleh, perempuan kosong 7 hari sama sekali nggak ada baca wirid-wirid. Ya wajar akhirnya. Udah kagak sholat, nggak ibadah. Baca wirid pun yang udah biasa dilakukan tidak dibaca karena nggak boleh. Akhirnya kosong nggak? Kosong. Udah TikTok aja mainin. Nah, akhirnya apa? Ya begitu dah. Kemasukan yang tidak wajar. Kenapa? Karena full kosong. Apalagi banyak pikiran.
Jadi suami istri kita yang dalam keadaan haid, dia biasa baca apa mau tidur, dia biasa apa dalam melakukan pekerjaan, dia baca walaupun ada nama Allah. Seperti masuk kamar mandi kan kita baca apa ya? Bacanya Allahumma janibna baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Kan Allahumma itu kita sebut nama Allah Ta'ala, nggak jadi masalah. Atau dia biasa kita jalan, atau kita biasa tidur baca ayat kursi yang menjadi tahasun, baca ratib. Kita udah biasa membaca ratib, baca wirdul sakron, di situ ada al-fatihah, di situ ada ayat kursi, bahkan baca kulhu. Tuh, niatnya bukan tilawah, beda tuh, bukan tilawah. Niatnya zikir, niatnya wirid, nggak apa-apa. Nah sekarang kita lagi bicara dalam keadaan membaca Al-Quran tanpa kesucian, karena lahu bikulli harfin, bukannya junub ya, tapi dalam keadaan tidak ada wudhu, tidak menyentuh, dia hafal, maka dibaca itu pahalanya hanya 10 harfi asyru hasanah. Bikulli harfi hasanah, maka setiap huruf diganjar 10. Satu huruf Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Menghitung dulu. 17-an. Ya, berarti 170. Misalnya kita baca ada 10 huruf. Berarti 10 kali 10 100. Coba inti baca Al-Fatihah, baca kulhu. Satu huruf ya. Kaf amelam kul. Huwa 2 berapa? 5 4. Ya Allah, berapa itu Allah? Alif lam ha 4. Ahad 3 udah berapa? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad udah berapa itu? Belum lagi baca yang lain, apalagi baca satu lembar, apalagi baca satu juz dikali 10. Kalau yang pertama dikali 100, yang kedua dikali 50, dikali 25. Kalau duit kira-kira ngambil yang mana? Mau yang dikit atau yang banyak? Kalau dunia begitu, itulah tipu daya syaitan, ilah fitnah dunia. Kalau dunia tuh mau banyak-banyakan. Duit mau 10.000 apa sejuta? Sejuta. Emas mau sekilo apa yang 10 gram? Sekilo. Itu biasa. Perempuan yang cantik apa yang jelek? Yang cantik. Rumah yang gedong apa yang kecil? Yang gedong. Itu dunia begitu. Tapi kalau akhirat, sembayangnya terawih mau 23 apa yang 8? 8 aja Ustaz. Bacanya kita baca hatam Quran apa yang kulhu aja ke bawah, kulhu ke bawah. Ya. Ngajinya mau sejam apa yang 15 menit? 5 menit. Nawarinya setengah jam, 1 jam atau setengah jam. Kan opsi. Dipilih lagi sama dia. Anak-anak kita ngaji yang setengah jam apa yang 1 jam? 15 menit Ustaz. Padahal kita nggak kasih pilihan, masih dipilih yang itu. Pokoknya kalau yang jadi pahala berat sudah. Ya, padahal kekal di sisi Allah. Kalau dunia habis semuanya. Tapi kalau akhirat kekal. Sudah, ya penjelasan.